Tahun 1999 rilis sebuah TV show di Al Jazeera di mana pendiri Hamas, Sheikh Ahmad Yassin, mengatakan seperti ini. Saya yakin Israel tidak akan bertahan lebih dari tahun 2027. Beliau menyampaikan prediksi ini teman-teman dengan sangat percaya diri. Dan beliau bukan orang biasa. Kalau misalnya yang menyampaikan prediksi ini Muhammad Al-Fuli, biasa saja. Tapi yang menyampaikan prediksi ini adalah Sheikh Ahmad Yassin, pendiri Hamas, satu-satunya kelompok yang melawan Israel di dalam lapangan. Prediksi beliau ini teman-teman bikin dunia sibuk membahasnya. Negara Arab, negara Muslim, bahkan yang lebih menarik lagi, muncul beberapa dari orang-orang Israel yang mendukung statement beliau ini dan mengatakan bahwa statement beliau ini pas dengan apa yang ada di buku suci Yahudi, apa yang ada di Taurat. Dan ternyata teman-teman, apa yang Syekh Ahmad Yassin sampaikan itu ada sumbernya dari Al-Quran, bukan sekedar prediksi saja dari beliau. Ternyata teman-teman, di dalam Al-Quran ada nubuat, ada kabar tentang keruntuhan Israel. Tapi sebelum kita bahas nubuat yang ada di dalam Al-Quran, kita mau lihat sebentar seperti apa reaksi orang Israel, seperti apa pendapat orang Israel tentang hal ini. Karena teman-teman, 3 tahun setelah pertemuan TV show ini dengan Syekh Ahmad Yassin, ada sebuah koran politik terkenal di Amerika Serikat, namanya Newsweek. Dan teman-teman pasti tahu bahwa media di Amerika Serikat itu, koran, televisi, dan lain-lain, itu dikuasai oleh orang Yahudi. Koran tersebut teman-teman merilis sebuah cover yang ada bendera Israel, kemudian ada tulisan negara tanpa masa depan. Bahkan ada seorang rabi teman-teman yang bernama David Wise, sangat-sangat terkenal teman-teman, karena David Wise ini merupakan kepala atau ketua dari sebuah organisasi namanya Naturi Karta. Organisasi Naturi Karta ini berdiri di tahun 1935 ini. Tujuan utama organisasi Yahudi ini adalah mencegah adanya negara Israel. Karena menurut Taurat, menurut kitab suci orang Yahudi teman-teman, bahwa Bani Israel itu ditetapkan oleh Tuhan sebagai bangsa yang syatat, bangsa yang diaspora, bangsa yang terpecah belah. Dan mereka tidak boleh berkumpul di bawah satu negara kecuali sampai datang Mesias yang akan kumpulkan mereka di bawah naungan satu negara teman-teman. Dan organisasi ini dibentuk tahun 35 teman-teman, 1935, di jauh sebelum Israel berdiri. Jadi orang Yahudi sendiri, Naturi Karta, mendirikan organisasi ini untuk mencegah adanya Israel. Yang bikin sedih teman-teman, di tahun 30-an, negara-negara Muslim diam, negara-negara Muslim tidur terhadap migrasi Yahudi ke tanah Palestina. Negara-negara Arab waktu itu, dan sayangnya sampai hari ini, sibuk mengejar dunia. Syarif Hussein, Abdul Aziz Al-Saud, dan keturunan Muhammad Ali di Mesir. Sehingga tiba-tiba dibangunkan dari tidurnya yang sangat lelap ini dengan satu kabar, Israel sudah menjajah Palestina, sudah menjajah tanah suci. Teman-teman, ana mau menyampaikan kabar gembira buat antum. Tetapi sebelum ana sampaikan kabar gembira, ana mau curhat sedikit. Jujur teman-teman, ana sangat kesulitan mencari jubah yang pas, yang ukurannya pas, yang tidak bikin gerah, yang bahannya pas, yang harganya pas. Tapi alhamdulillah kemarin ana dikirim jubah ini dari Al-Haramain, jubah yang ana pakai sekarang, dan jubah ini teman-teman, Masya Allah, ana tidak bingung lagi cari jubahnya di mana. Kenapa? Karena kombinasi yang bagus sekali, pas harganya, pas bahannya, pas ukurannya, pas motifnya, semuanya aman insya Allah. Taib, kabar gembiranya di mana? Kabar gembiranya teman-teman bahwa alhamdulillah Al-Haramain membuka peluang emas buat syabab yang mau bergabung jadi agen Al-Haramain, reseller Al-Haramain, distributor Al-Haramain. Tinggal scan QR code atau kunjungi website Al-Haramain atau hubungi WA resmi Al-Haramain yang ada centang biru. Semoga insyaAllah hal ini menjadi ikhtiar dari kita untuk mencari rezeki tambahan insyaAllah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Syukran. Pokoknya teman-teman, organisasi ini yang namanya Naturi Karta, salah satu ketuanya yaitu David Wise,
Dia mengatakan seperti ini, keruntuhan Israel, saya cuma mengutip dari beliau ya, keruntuhan Israel adalah sesuatu yang pasti akan terjadi karena Israel adalah sebuah negara yang menantang firman Tuhan. Sebenarnya teman-teman, pandangan rabi-rabi Yahudi yang religius yang mendukung Palestina itu pas dengan pandangan Al-Quran juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra ayat 104, dan kami berfirman sesudah itu kepada Bani Israel, tinggallah negeri ini, syatat, mereka diaspora teman-teman, maka apabila datang janji akhirat, kami akan mendatangkan kamu secara berkelompok-kelompok. Dan teman-teman juga ada sebuah ensiklopedia yang sangat terkenal, punya salah satu ulama muslim yang sangat terkenal juga, namanya Abdul Wahab Al-Misri, namanya Mausu'at Al-Yahud wal-Yahudiyah, ensiklopedia agama Yahudi dan orang Yahudi. Tolong teman-teman, kalau antum bisa bahasa Arab, tolong cari ensiklopedia ini karena sangat penting dan akan membantu teman-teman memahami kondisi Israel dan Palestina sekarang. Kata Syekh atau Dr. Abdul Wahab Al-Misri, Israel adalah negara kolonial yang muncul setelah negara-negara di Timur Tengah diberi kemerdekaannya oleh negara penjajah. Keberadaan Israel di sana menjadi pengganti penjajahan di Timur Tengah, dan Israel dibangun atas support dari negara luar, dibangun atas migrasi dari negara luar. Dan ini benar teman-teman, Israel itu kalau tidak ada support dari negara barat, Israel itu akan sangat lemah. Israel itu bangsanya itu bukan bangsa asli, bukan bangsa pribumi. Semuanya migrasi teman-teman, dan migrasi ini tidak berhenti sampai hari ini. Tetapi masalahnya apa ya? Konsep pribumi beda dengan konsep orang pendatang. Itu beda sekali teman-teman. Pribumi itu tidak akan meninggalkan tanahnya apapun yang terjadi. Kenapa? Karena ini tanahnya, milik dia, milik nenek moyangnya. Sementara orang pendatang yang datang untuk menjajah, bukan datang sebagai saudara, seperti orang muslim mengunjungi negara muslim lainnya ya. Orang pendatang yang datang sebagai penjajah, dia itu mindsetnya bukan seperti mindset pribumi. Dia itu kalau ada masalah, dikit-dikit keluar. Kalau ada masalah, dikit-dikit kabur. Kalau ada masalah, pulang lagi ke negara asalnya. Makanya di Israel ada dua hal yang sangat terkenal di sana. Yang pertama, warga Israel itu hampir semuanya punya paspor kedua. Yani jarang sekali ada warga Israel yang punya satu kewarganegaraan saja. Biasanya mereka punya dua kewarganegaraan. Warga negara Israel dan warga negara nenek moyangnya, warga negara Rusia, Ukraina, Amerika, Ethiopia, atau kewarganegaraan yang lain. Yang kedua teman-teman, setiap kali terjadi perang di Israel, orang-orangnya kabur atau orang-orangnya mudik teman-teman. Sampai kadang-kadang pemerintah Israel memberikan perintah aturan kepada maskapai yang ada di dalam Israel, dilarang menerima penumpang warga negara Israel selama perang. Kenapa? Karena pemerintah takut terjadi perang, tiba-tiba Israel sepi, semua warganya kabur ke luar negeri. Beda misalnya teman-teman dengan warga Gaza yang diperangi, dibantai, didiskriminasi, diperkosa, dibunuh, tapi mereka masih bertahan. Mereka masih melakukan jihad ribat. Mereka tidak mau geser kemanapun, menjaga tanahnya karena mereka adalah pribumi yang asli. Dan yang lebih menarik lagi teman-teman, di dalam literatur Yahudi sendiri, mereka punya sebuah ketakutan yang sering dibahas oleh orang Yahudi dan orang Israel. Namanya la'nat al-aqd al-thamin, kutukan dekade ke-8 atau kutukan usia 80 tahun. Jadi teman-teman, orang Yahudi sangat takut pada kutukan tersebut. Apa maksudnya kutukan usia 80 tahun? Jadi ceritanya teman-teman, menurut orang Yahudi ya, mereka sepanjang sejarah, mereka hanya berhasil untuk membentuk 3 negara besar. Itu menurut mereka ya. Negara yang pertama adalah negara yang atau kerajaan yang di zaman Nabi Daud, Sayyidina Daud dan Sayyidina Sulaiman. Buat mereka Daud dan Sulaiman itu bukan nabi, tetapi raja yang kuat saja. Negara yang kedua, negara yang namanya Kerajaan Hashmuanim, yang berdiri tahun 142 sebelum Masehi sampai tahun berapa ana lupa. Tapi pokoknya kedua negara ini runtuh sebelum tamat 80 tahun.
kerajaan pertama dan kerajaan yang kedua. Kemudian ada negara yang ketiga, yaitu negara Israel atau penjajahan Israel yang kita lihat sekarang. Yang mereka takutkan adalah Israel juga runtuh sebelum Israel tamat 80 tahun atau pas Israel tamat 80 tahun. Ini yang mereka sebut dengan kutukan dekade ke-8, teman-teman. Bahwa negara yang mereka dirikan itu runtuh pas usia 80 tahun. Dan teman-teman, kalau kita lihat-lihat, Israel akan tamat 80 tahun di tahun 2027 atau 2028. Mereka sendiri sangat takut, teman-teman, karena mereka merasa terkutuk. Mereka merasa bahwa negaranya tidak akan berdiri, bertahan lebih dari 80 tahun. Ini bukan kata ana, ini kata orang Yahudi sendiri, teman-teman. Coba kita lihat kata mantan PM Israel. Anak kutip dari dia saja. Namanya adalah Naftali Bennett. Dia mantan PM Israel. Dia di tanggal 5 Juli tahun 2022 dia mengatakan, kami harus ingat bagaimana kerajaan Yahudi runtuh sepanjang sejarah 2000 tahun runtuh dua kali. Yang pertama karena konflik internal ketika kerajaan Yahudi umurnya 80 tahun. Yang kedua ketika umurnya 77 tahun dan kami sekarang mendekat abad yang ke-8 dan kami menghadapi ujian yang nyata. Apakah kami akan bisa menjaga negara kita? Bahkan teman-teman, mantan Menteri Hukum Israel namanya Gad'un Salar. Dia pernah mengatakan Netanyahu akan membawa Israel ke kehancuran Israel. Setiap hari yang Netanyahu habiskan dalam kepemimpinan, maka dia membahayakan masa depan Israel. Bukan hanya dia, teman-teman, mantan ketua Mossad namanya Tamir Fardo di tahun 2023 mengatakan Iran tidak akan menjadi alasan utama Israel runtuh. Tetapi dalam Israel sendiri akan menjadi alasan utama Israel runtuh. Israel dalam musibah besar, dalam masalah besar. Kita sekarang menghadapi ancaman eksistensial utama sejak tahun 1948. Bahkan teman-teman, Prof. Daniel Kalam, itu pemenang Nobel Prize, teman-teman, dia orang Israel. Dia mengatakan, saya khawatir tentang Israel lebih dari rasa khawatirku di perang 1973 ketika Israel melawan Mesir. Saya khawatir tentang masa depan Israel. Ini bukan tanah airku, tapi ini adalah tanah air cucuku. Ini adalah akhir dari demokrasi. Teman-teman, kembali lagi ke statement Syekh Ahmad Yassin. Syekh Ahmad Yassin, bagaimana beliau bisa membuat kesimpulan bahwa Israel akan runtuh di tahun 2027. Jadi di dalam agama Islam, teman-teman, ada aturan yang disepakati oleh semua orang karena aturan ini memang diambil dari Al-Quran. Bahwa setiap 40 tahun generasi berganti, teman-teman. Generasi yang ada hari ini 40 tahun lagi khalas sudah berganti. Jadi Syekh Ahmad Yassin mengatakan ada 3 generasi umat Islam. Generasi yang pertama adalah generasi kekalahan, yaitu generasi yang kalah di tahun 1948 saat Israel berdiri. Kata beliau, generasi ini akan berganti di tahun 1988 dengan generasi kebangkitan. Siapa generasi kebangkitan ini? Adalah generasi Hamas sekarang. Ismail Haniyah, Yahya As-Sinwar, Syekh Ahmad Yassin sendiri. Kata beliau, 40 tahun kemudian dari tahun 40 tahun kemudian dari tahun 1988 generasi akan berganti lagi dengan generasi kemenangan. 40 tahun setelah tahun 1988 berarti tahun 2027 atau 2028, teman-teman. Dan ini apa yang kita lihat, teman-teman. Generasi kebangkitan itu mulai syahid. Ismail Haniyah, Yahya As-Sinwar, Muhammad Al-Daif, Syekh Ahmad Yassin, Ar-Rantisi dan lain-lain. Semuanya mulai syahid. Dan generasi kemenangan pelan-pelan naik, teman-teman. Syekh Ahmad Yassin juga berkata, teman-teman, bahwa keruntuhan Israel itu tidak ada hubungannya dengan kekuatannya. Israel bisa runtuh pas sangat kuat. Karena Syekh Ahmad Yassin menyampaikan satu ayat yang mungkin kita pernah baca berkali-kali di dalam Al-Quran, tetapi jarang sekali kita tadabburi ayat ini. Jarang sekali kita
merenungkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalian menyangka bahwa mereka tidak akan keluar, musuh itu ya, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka dapat melindungi mereka dari azab Allah. Israel kuat dan tidak bisa dikalahkan ya. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Akan terjadi sebuah peristiwa yang bikin mereka tiba-tiba lemah, teman-teman. Dan Allah menanamkan rasa takut dalam hati mereka. Mereka kalau ada masalah, dikit-dikit kabur ke luar negeri, tidak mau menjaga tanah yang mereka jajah ini. Mereka merobohkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Mereka menyerangi Gaza, maka Gaza membalas, Iran membalas, yang lain membalas. Mereka merubuhkan rumah-rumahnya sendiri yang mereka bangun sejak tahun 48. Maka ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Fa'tabiru ya ulil absar. Ayatnya tidak perlu penjelasan, tidak perlu tafsir, hanya punya hati yang bersih, yang siap untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, waktunya kita menjawab pertanyaan yang paling utama di dalam kajian kita hari ini. Apakah Israel akan runtuh di tahun 2027? Jawabannya teman-teman, tidak ada yang tahu. Yang pasti sudah dekat sekali keruntuhan Israel. Yang pasti kemenangan sudah sangat dekat. Yang pasti Israel itu akan segera roboh, runtuh, dan Palestina akan segera merdeka. Bisa di tahun 27, bisa di tahun 29, bisa di tahun 30, bisa di tahun 35, bisa di tahun 50. Kita tidak tahu, tidak bisa memastikan kapan, tapi yang pasti sudah sangat dekat. Dulu, Ana mengatakan mungkin generasi Ana ini, orang yang seumuran dengan Ana, tidak akan bisa melihat Palestina dalam keadaan merdeka. Mungkin anakku bisa, mungkin cucuku bisa. Tetapi setelah peristiwa-peristiwa yang Ana lihat di sekitar Ana ini, teman-teman, Ana hampir yakin 100% bahwa insya Allah generasi kita ini, orang-orang yang seumuran dengan Ana, insya Allah akan melihat Palestina merdeka, akan melihat Palestina menang, akan melihat Israel runtuh, teman-teman. Ana nggak tahu pas kita ini umur berapa, tapi insya Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan ini. Perang ini sudah di fase terakhir, teman-teman. Penjajahan ini sudah di fase terakhir, teman-teman. Kenapa? Karena di Israel sendiri banyak perpecahan di antara mereka. Dan salah satu sunnatullah fil kaun, teman-teman, bangsa yang terpecah belah akan kalah, bangsa yang bersatu akan menang. Dulu Israel bersatu. Israel itu, Yahudi itu tidak satu pandangan, teman-teman. Ada Yahudi yang sekuler, ada yang Yahudi yang religius. Tetapi mereka dulu bersatu, maka mereka berhasil untuk mengalahkan umat Islam. Dan mereka mulai terpecah belah lagi. Sekarang teman-teman, Yahudi yang sekuler itu banyak masalah dengan Yahudi yang beragama. Dan dikit-dikit pemilu dibatalkan, dikit-dikit pemilihan DPR dibatalkan. Bahkan teman-teman, di dalam Israel dalam 7 tahun terjadi 6 pemilihan umum, teman-teman. Kenapa? Karena keluar hasil pemilihan diprotes oleh warga, maka dibatalkan, kemudian diulangi lagi. Ada ketidakstabilan di dalam Israel sendiri, teman-teman. Dan di dalam Israel juga orang miskin semakin hari semakin miskin, orang kaya semakin hari semakin kaya. Orang Yahudi sendiri dalam Israel tidak mendapatkan perilaku yang sama dari pemerintah. Orang Yahudi dari keturunan Eropa itu nomor 1. Orang Yahudi keturunan Timur Tengah nomor 2. Orang Yahudi keturunan Afrika nomor 3. Tidak dikasih banyak lowongan kerja, tidak dikasih uang, tidak dikasih bantuan dari pemerintah. Kesimpulannya, teman-teman, ini kesempatan kita umat Islam untuk bersatu. Ini kesempatan kita, teman-teman, untuk mulai mengkontrol perpecahan yang terjadi di dalam umat Islam. Karena kalau kita bersatu, kita insya Allah kuat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh pada tali Allah dan jangan terpecah belah. Pesan anak, teman-teman, 2. Yang pertama, perbaiki diri sendiri. Dekatkan diri sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki salat, perbaiki ibadahmu, perbaiki pengetahuanmu. Banyak baca, banyak belajar, banyak menuntut ilmu, karena antum dibutuhkan oleh umat Islam. Nomor 2, jauhi siapapun yang memecah belah umat Islam. Jauhi siapapun yang mengungkit-ungkit perbedaan.
jauhi siapapun yang mengungkit-ungkit masalah khilafiyah dalam fiqih, jauhi siapapun yang ungkit-ungkit masalah khilafiyah dalam aqidah. Jaga persatuan umat Islam. Ini bukan waktunya membahas masalah khilafiyah, ini bukan waktunya membahas aliran dan kelompok dan pandangan yang berbeda. Ini waktunya menjaga diri sendiri, menyatukan diri sendiri, dan menjaga tanah suci kita yang dijajah oleh Zionis. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita akhiri kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.